Perjuangan rakyat Indonesia memperebutkan kemerdekaan bukan tanpa pengorbanan. Jiwa raga tumpah darah dan sakitnya merebut tanah air dari tangan Belanda sudah hal biasa. Rakyat Indonesia zaman dulu bahu-membahu untuk merebut kemerdekaan dari tangan Belanda tanpa pamrih. Bagaimana ceritanya? Mari kita telusuri dengan Histori Indo. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul berbagai respon dari negara-negara internasional. Belanda merespon hal tersebut dengan datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Belanda datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu, AFNI, yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Pada tanggal 15 September tahun 1945, pasukan Belanda tiba di Jakarta dan berupaya untuk menaklukkan beberapa wilayah Indonesia. Rakyat Indonesia merespon kedatangan Belanda dengan melakukan perlawanan di beberapa daerah, di antaranya pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Dalam buku tanggal 10 November tahun 1945, Gelora Kepahlawanan Indonesia, 1992, karya Berlan Setiadijaya, pertempuran di Surabaya dipicu oleh insiden perobekan bendera di Hotel Yamato dan tewasnya Malabi, perwira Inggris. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada AFNI. Ultimatum tersebut diacuhkan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kolonel Sungkono dan Bung Tomo membakar semangat bertempur rakyat melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Soder Malabi langsung masuk ke kota Surabaya dan mendirikan pos-pos pertahanan. Namun, kenyataannya pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris menyimpang. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu menyerbu penjara membebaskan tawanan perwira sekutu yang ditahan Indonesia. Pasukan sekutu juga menduduki tempat-tempat vital, seperti lapangan terbang, kantor radio, Radio Surabaya, gedung Internatio, dan pusat kereta api. Pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang isinya agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimilikinya. Namun masyarakat Surabaya menolak, apalagi harus mengangkat tangan. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 26 Oktober tanggal 15 Desember tahun 1945. Latar belakang pertempuran ini adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Hal tersebut ditentang oleh Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu hingga mampu menahan beberapa tentara sekutu. Pertempuran terus berlanjut demi mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember TKR berhasil memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Pertempuran Medan Area, latar belakang terjadinya pertempuran ini adalah perampasan dan penginjakan lencana merah putih oleh pasukan sekutu. Selain itu, pasukan sekutu juga mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Medan agar menyerah dan memberikan persenjataan kepada sekutu. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Medan sehingga sekutu melancarkan aksi militer pada tanggal 10 Desember tahun 1945. Rakyat Medan merespon tindakan tentara sekutu dengan melakukan perlawanan. Rakyat Medan yang tergabung dalam Barisan Pemuda Indonesia dan Komando Resimen Laskar Rakyat mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran sehingga mengharuskan mereka mundur ke arah Pematang Siantar. Pertempuran antara rakyat Medan dan Sekutu Teus berlanjut hingga tanggal 10 Desember tahun 1946 setelah NICA mengajukan gencatan senjata. Bandung Lautan Api, peristiwa Bandung Lautan Api berlangsung pada tanggal 24 Maret tahun 1946.
Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada tanggal 24 November tahun 1945. Tentara Keamanan Rakyat, TKR, menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Aha Nasution sebagai pemimpin pasukan tentara merundingkan rencana opsi perlawanan dengan Sutan Sejahrir selaku Perdana Menteri pada masa itu. Sutan Sejahrir menolak opsi perlawanan dan memerintahkan tentara dan rakyat Bandung untuk mengungsi ke arah Bandung Selatan pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api.